Konflik ini ada hubungannya dengan mobilitas sosial. Karena kita tahu kan pengertian mobilitas sosial yaitu perpindahan. Jadi perpindahan orang. Gimana ya mobilitas sosial tuh juga jelasinnya. Mobilitas sosial pun juga dibagi dua. Aku langsung lanjutin aja ya. Jadi ini ada hubungannya dengan mobilitas sosial, konflik dengan pluralitas dan integrasi. Pluralitas apa, konflik dan integrasi itu apa nanti kita bahas di sini. Oke, aku mulai dulu ya. Kita mulai dari pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas pengertiannya ya ini pengertian dari pluralitas yaitu keadaan masyarakatnya majemuk, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Jadi singkat itu pluralitas itu kayak kemajemukan lah, kemajemukan dalam satu masyarakat. Coba kita cari pengertian yang lain ya, supaya lebih mudah dipahami. Pluralitas, pokoknya pluralitas itu kayak momen nih Indonesia memiliki pluralitasme yang tinggi gitu. Sebagai negara yang memiliki pluralitas yang tinggi. Jadi pluralitas itu keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong pertumbuhan persatuan dan kesatuan. Ini kita balik lagi dari pelajaran PPKN ya yang kemarin, yaitu perbedaan itu tidak merupakan ini apa meh celah atau perbedaan nggak melulu atau perbedaan itu nggak harus terjadi perpecahan, namun perbedaan bisa menjadi semangat apa meh semangat terdorongnya tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Jadi pluralitas itu singkatnya itu keberagaman atau kemajemukan. Jadi pluralitas itu pengertian singkat itu keberagaman dan kemajemukan. Nah, pluralitas atau keberagaman dan kemajemukan itu nanti akan disatukan oleh yang namanya integrasi sosial. Nah, terus pemecah dari pluralitas ini yaitu konflik sosial. Nah, ini jadi berkesinambungan gitu. Jadi kalau mobilitas sosial itu lebih kayak berbentuknya itu individu-individu gitu. Sedangkan kalau pluralitas ini dia ini bentuknya masyarakat gitu. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia. Cuman kita fokus ya aja ke kita sekarang fokusnya itu ke pluralitas masyarakat, konflik sama integrasi. Jadi pluralitas itu keberagaman atau kemajemukan berbagai kebudayaan yang berbeda di dalam satu masyarakat. Jadi keberagaman dalam satu negara atau iya keberagaman dalam satu negara itu sama artinya dengan pluralitas. Jadi pluralitas itu keberagaman. Nah, pluralitas itu bisa mendorong untuk terjadinya persatuan. Nah, persatuan dari pluralitas yakni integrasi. Integrasi itu persatuan. Terus kalau terpecah belahnya suatu masyarakat atau ya terpecah belahnya suatu masyarakat atau pluralitas yang ada di Indonesia yakni konflik. Jadi konflik itu tujuannya atau dampaknya yaitu memecah belah pluralitas dan integrasi. Ya, pokoknya itu ya, kita sampai pluralitas dulu, yakni keberagaman. Yaitu keadaan masyarakat yang majemuk, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Multikultural adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang banyak atau lebih dari dua. Ini ada di Indonesia ya, multikultural yaitu masyarakat yang memiliki kebudayaan yang banyak atau lebih dari dua. Jadi umpamanya di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini merupakan salah satu contoh kota di Indonesia yang multikulturalnya ini udah sangat banyak lah. Mungkin di Jakarta ini ada kultur dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku, ada berbagai pluralitas yang akhirnya terjadi integrasi atau persatuan. Nah, itu bisa disambung atau dikaitkan ya, pluralitas dengan integrasi. Jadi, kalau momen tadi pluralitas itu keberagaman atau kemajemukan dalam suatu masyarakat atau bangsa. Sedangkan kalau yang multikultural adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang banyak atau lebih dari dua. Bentuk-bentuk keragaman sosial budaya Indonesia.
Yang pertama ada keragaman agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus keragaman budaya. Budaya adalah hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi, budaya adalah adalah sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat atau manusia, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Perbedaan itu bisa disebabkan karena perbedaan aplikasi, perbedaan agama, atau kepercayaan. Ini hubungannya dengan pelajaran PPK-nya yang kemarin, jadi kebudayaan. Kebudayaan itu yaitu kalau umpamanya kita pakai pengertian PPK-nya kemarin ya, yaitu upaya dalam mempertahankan hidup atau menaikkan taraf kehidupan gitu. Taraf hidup. Nah, jadi budaya ini juga di pengertian di sini yaitu untuk menghasilkan karya. Nah, karya itu rasa atau cipta masyarakat, rasa aman, terus rasa sejahtera. Itu tujuannya yakni untuk menaikkan taraf hidup. Jadi budaya itu singkatnya untuk mempertahankan hidup lah dengan hasil karya, rasa, cipta masyarakat atau manusia yaitu gagasan, aktivitas dan artefak. Artefak itu kayak umpamanya alat-alat, alat transportasi, terus alat dalam bertahan hidup, contohnya kayak pisau. Pisau kalau mamanya dulu di zaman manusia purba masih pakai batu. Nah, terus kan berkembang terus tuh. Batu yang kasar diasah jadi tajam. Habis itu dimodelin tuh, ada gagangnya dan lain-lain. Nah, itu jadi pisau yang merupakan bentuk dari kebudayaan. Jadi kebudayaan itu terus berkembang dengan harapan dan tujuan supaya bisa lebih baik dari sebelumnya dan menaikkan taraf hidup manusia dan dalam mempertahankan hidup gitu. Jadi ini juga di sini berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi kan akal manusia ini terus berkembang lah dengan harapan dan tujuan ke arah yang lebih baik. Jadi dengan akal manusia yang terus berkembang, manusia yang dulu zaman batu sekarang bisa pakai macam-macam, bahkan sekarang bisa terhubung dari jarak jauh. Nah, itu merupakan budaya. Itu pengertian kebudayaan ya, pengertian budaya, keragaman budaya. Terus kalau di sini ada pengertian budaya, ini contoh-contoh keragaman ya. Keragaman di Indonesia atau pluralitas yaitu ada keragaman budaya, keragaman agama, keragaman suku, bangsa dan bahasa, dan keragaman pekerjaan. Kita bahas dulu keragaman suku bangsa dan bahasa. Suku bangsa adalah satu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan dan kebudayaan. Kesatuan kebudayaan gitu. Nah, kesadaran dan identitas tersebut diperkuat dengan bahasa yang digunakan dan ciri khas dari suku bangsa itu sendiri yang bukan merupakan pengaruh dari luar. Contoh, itu ada suku bangsa Aceh, yaitu di Aceh itu ada suku Aceh, Gayo, sama Simeuleu, dan lain-lain. Di Sumatera Utara ada Batak, Toba, Karo, dan lain-lain. Dan Jawa Barat yaitu ada Sunda, Baduy, dan Banten. Jadinya keragaman suku bangsa dan bahasa ini yang asalnya itu pure gitu. Jadi itu keragaman suku bangsa dan bahasa. Jadi keragaman suku bangsa dan bahasa lah singkatnya. Terus keragaman pekerjaan. Semua pekerjaan itu mulia, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah dari yang lain. Sama pekerjaan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, keberagaman pekerjaan ini merupakan bentuk dari mobilitas horizontal. Jadi keragaman pekerjaan ini perbedaan horizontal. Aku lupa nama istilahnya apa. Pokoknya horizontal lah. Integritas horizontal atau apa gitu. Coba aku cari ya. Pekerjaan horizontal. Jadi maksudnya semua pekerjaan itu setara. Cuman aku lupa istilahnya apa. Jadi semua pekerjaan itu setara. Jadi saling melengkapi satu sama lain lah. Itu keragaman pekerjaan. Jadi ulangi aja ya, rangkum singkat aja.
Pluralitas yaitu kemajemukan berbagai kebudayaan yang ada dalam satu masyarakat. Itu pluralitas, jadi keragaman. Nah, multikultural adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan banyak atau lebih dari dua. Terus bentuk-bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia yaitu ada keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa, dan keragaman pekerjaan. Lanjut, konflik dan integrasi sosial. Pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Menurut Robert M.Z. Lawang. Ini menurut Robert M.Z. Lawang bahwa konflik yaitu untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menundukkan pesaingnya, untuk mengalahkan pesaingnya. Nah, konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka memperebutkan sumber daya masyarakat, kemasyarakatan atau Epolexosbud. Tapi kayaknya aku baru dengar nih Epolexlex. Jujur aku malah baru dengar nih Epolexosbud. Jadi itu ya. Jadinya memperebutkan sumber daya masyarakat itu yaitu Epolexosbud yang relatif terbatas. Terus contoh konflik yang ada yakni ada demonstrasi. Para buruh yang berbeda keinginan dengan perusahaan, majikan atas pengupahan yang berlaku. Terus interaksi sosial dapat terjadi antara individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Habis itu pertengkaran antara teman di sekolah digolongkan konflik antar individu, konflik antara majikan dan buruh dikategorikan sebagai konflik individu dan kelompok, dan konflik antara pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban antara suku, antar bangsa atau negara digolongkan sebagai konflik kelompok dengan kelompok. Jadi konflik antar suku, antar bangsa atau negara, terus pedagang kaki lima dengan petugas ketertiban, nah itu termasuk konflik antar kelompok dengan kelompok. Penyebab konflik yaitu perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Terus perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan dan kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi perbedaan sebenarnya ini juga menjadi kunci terjadinya konflik. Terus perbedaan kepentingan, yaitu penolakan sebagian warga terhadap pembangunan bandara di Kulon Progo. Kulon Progo itu daerah Jawa Barat, Tengah, sekitaran situ Kulon Progo. Terus perubahan perubahan nilai yang cepat. Biasa kayak umpamanya adanya penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial atau mungkin ya penyimpangan sosial ya, itu merupakan konflik juga, penyebab konflik yang bisa menjadi konflik lah, penyimpangan sosial atau perubahan-perubahan nilai yang cepat. Terus akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Terus retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antara individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara atau permanen. Terus terjadinya perubahan kepribadian para individu. Terjadi perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang berkonflik, yang dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Terus rusaknya harta benda dan bahkan kehilangan nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Terus yang terkenal tuh konflik sampit. Itu karena rasial ya. Terus aku lanjutin terjadinya akomodasi.
yaitu dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, terjadinya akomodasi, jadi akomodasi itu pengertiannya singkat aja ya. Akomodasi itu sebagai bentuk penyelesaian masalah lah. Jadi menyelesaikan masalah satu, cuman ini dapat menimbulkan konflik sosial yang baru lagi gitu. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Jadi akomodasi itu penyelesaian masalah. Terus, jadi selain akomodasi yang bisa jadi konflik sosial, yaitu ada dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Terus cara menangani konflik, itu yang pertama dengan cara menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain sehingga menjauhi masalah maaf, sehingga menjauhi masalah yang menimbulkan konflik. Jadi itu cara menangani konflik, yaitu yang pertama dengan cara menghindar, terus yang kedua memaksakan kehendak, yaitu memandang bahwa pendapatnya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya melalui usaha menguasai lawan dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Terus menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yaitu ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Terus tawar-menawar, dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Terus ada kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicarilah untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak dan mencari pemecah yang memuaskan keduanya. Terus lanjut integrasi sosial. Integrasi integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi singkatnya itu integrasi sosial itu menjadi pemersatu pluralitas. Sedangkan kalau konflik yaitu pemecah pluralitas. Jadi integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lainnya. Syarat terjadi integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Jadi merasa ya mengisi kebutuhan mereka, lanjutin aja ya. Terus masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan yaitu konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Coba kita bahas mengenai ini ya yang poin 2, yaitu menciptakan kesepakatan konsensus. Jadi ku harap kita juga paham gitu mengenai teorinya, mengenai pemahaman konsepnya, konsensus. Cuman kayaknya hari ini aku kurang begitu ini deh apa meh. Di konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jadi konsensus tuh kayak kesepakatan mufakat gitu. Karena hasil vote atau kebulatan suara. Jadi suara yang paling banyak. Habis itu, setelah syarat terjadi integrasi yaitu anggota masyarakat merasa berhasil saling melengkapi kebutuhan mereka, habis itu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Terus nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Terus faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi yang pertama homogenitas kelompok. Jadi homogen. Homogen itu homogen heterogen. Aku lupa lagi homogen itu apa. Sifat homogen, sifat heterogen. Oh, homogen itu yang mudah terlarut gitu, yang mudah tercampur. Jadi menerima perbedaan.
masyarakatnya terbuka. Nah, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi yaitu homogenitas kelompok. Jadi, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Homogen, homogen. Nah, bukannya homogen itu campur ya? Jadi kalau mamanya homogennya tinggi, berarti bukannya lebih cepat ya? Oh, sorry. Jumlah anggota, maaf. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Mungkin aku yang salah ya. Terus lanjut, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara di antara anggota kelompok. Tapi hebatnya Indonesia bisa dengan apa ya? Dengan berbagai peristiwa gitu bisa terjadi integrasi sosial gitu. Walaupun banyak dasar perbedaan gitu dari Sabang sampai Merauke. Tapi bisa terjadi integrasi sosial ya. Walaupun sebenarnya sekarang pun juga masih ada konflik ya, konflik rasial. Namun integrasi sosial udah terjalin gitu. Rata-rata. Amin. Jadi kalau memang anggota kelompoknya lebih kecil, biasanya itu lebih mudah untuk jadi integrasi sosial karena penyesuaiannya dikit gitu orangnya. Beda halnya dengan yang banyak orangnya. Itu harus lebih inilah, lebih butuh usaha untuk terjadi integrasi sosial. Terus selanjutnya mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Terus efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Terus ini bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu ada bentuk integrasi sosial yaitu ada integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus integrasi fungsional, yaitu integrasi yang berbentuk sebagai akibat adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Yaitu ada suku Bugis, yaitu dengan melaut, Jawa bertani, Minangkabau pandai berdagang. Jadi integrasi fungsional itu karena fungsi dalam masyarakatnya. Ini sama halnya dengan pelajaran kemarin ya, keharmonisan dan keselarasan. Jadi kalau namanya saling melengkapi satu sama lain, otomatis lebih mudah terjalin keselarasan yang akhirnya menjadi keharmonisan. Nah, ini sama halnya dengan bentuk integrasi sosial. Jadi ya, kalau memang saling melengkapi satu sama lain, otomatis saling butuh kan. Nah, itu dapat menciptakan bisa menciptakan integrasi sosial melalui bentuk integrasi fungsional. Jadi integrasi yang berbentuk sebagai akibat adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Terus lanjut ada fungsi koersif. Yaitu fungsi koersif yaitu integrasi yang dilakukan bila banyaknya akibat jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan integrasi. Pusing nih. Jadi integrasi koersif ini yang coba kita baca sampai akhir dulu ya. Integrasi koersif atau bentuk integrasi sosial yang terjadi karena kekuasaan yang dimiliki penguasa untuk menerapkan kekerasan supaya masyarakat mampu bersatu. Diktator. Maksudnya masyarakat yang takut gitu, tunduk itu integrasi koersif. Contohnya kayak korut. Nah, itu berarti maksudnya walaupun iya, karena kan mereka kan kelihatannya kayak bersatu solid gitu. Satu bungkuk, semua bungkuk. Satu nangis, semua nangis. Nah, itu integrasi koersif karena adanya pemimpin gitu atau penguasa yang diktator atau yang akhirnya bisa menyatukan gitu walaupun dengan cara yang keras. Nah, itu koersif.
Terus lanjut kita bahas proses integrasi. Yang pertama ada asimilasi, yaitu bertemunya atau kebudayaan ya atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Jadi asimilasi ini artinya kayak budaya A bertemu dengan budaya B menghasilkan budaya C. Nah, itu asimilasi. Beda halnya dengan akulturasi. Kalau akulturasi yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing atau baru. Sehingga kebudayaan asing baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Jadi kayak, jadi kalau akulturasi ini dia itu diserap gitu, diserap untuk budayanya. Jadi kalau namanya asimilasi itu budaya A ketemu budaya B jadi budaya C, sedangkan kalau namanya akulturasi budaya A ketemu budaya B jadi budaya AB. Jadi gabungan dari budaya A dan B. Itu akulturasi singkatnya. Lanjut faktor pendorong integrasi sosial, yaitu yang pertama adanya integrasi terhadap kebudayaan yang berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, terus adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, ada sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, ada kesamaan dalam unsur kebudayaan, ada perkawinan campur yaitu amalgamasi, amalgamasi itu perkawinan campur, terus adanya musuh bersama atau dari luar atau faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Jadi sama halnya dengan Indonesia ya. Jadinya karena kita udah merasa dijajah dan butuh untuk dipersatukan atau kita butuh persatuan, kita merasa persatuan sangat penting nih supaya kita bisa bebas dari penjajah. Nah, akhirnya itu juga menjadi salah satu faktor pendorong integrasi sosial. Terus faktor penghambat integrasi sosial, yaitu masyarakat yang heterogen. Heterogen itu yang susah lah untuk dicampur atau masyarakat yang nggak terbuka. Terus wilayah Indonesia yang sangat luas. Terus besarnya kemungkinan ancaman, tantangan atau hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan dan dan persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Terus masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan ini bisa jadi pemecah ya. Mamanya ada yang inilah apa meh kayak mamanya ada yang protes gitu atau yang nggak suka gitu. Kenapa Indonesia bagian barat atau bagian Jawa, Sumatera itu lebih maju dibandingkan Indonesia bagian timur. Nah, itu bisa tuh terjadi integrasi sosial, faktor penghambat integrasi sosial. Atau bahkan bisa sampai terjadi konflik karena masalah itu. Habis itu, lima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan merendahkan suku budaya lainnya. Terus lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Oke, sebelum ini aku mau bahas ada materi di buku tentang penyelesaian konflik. Kalau tidak salah ya, ini nggak tahu masuk apa enggak, cuman karena di sini ada, coba ya kita buka dulu. Kalau memang kalian ingat, ayo loh login ID. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau memang kalian ingat yang Bu Sijo pernah ngasih latihan, itu kan tentang tentang integrasi sosial ya, konflik dan lain-lain. Nah, ini nggak tahu deh di buku ini atau bukan. Nah, penyelesaian konflik, bentuk pengendalian konflik sosial. Ini nggak tahu masuk apa enggak, cuman kita pelajari ya. Pengendalian konflik sosial. Contohnya yaitu akomodasi. Akomodasi adalah bentuk proses sosial di dalamnya terdapat usaha saling menyesuaikan antar pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Adapun bentuk akomodasi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi akomodasi itu bentuk penyelesaian. Nah, ini kalian pasti ingat kan? Kayak paksaan, habis itu ada kompromi, arbitrasi, adjudikasi, mediasi, konsilasi, dan kebuntuan. Nah, ini biasa ada nih, stalemate, conciliation, habis itu adjudikasi. Nah, ini ada kan di contoh penyelesaian.
Ini contoh asimilasi juga nih, agama Hindu, Buddha di Bali merupakan bentuk asimilasi. Ini masuk nih harusnya bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial. Aku bahas sekilas aja ya. Cuman kalau aku rasa ini PPT Bu Sijo menurutku kurang sesuai sih, maksudnya kurang lengkap gitu. Sama juga bahasanya terlalu banyak yang kurang bisa dipahami ya. Coba kita bahas mengenai bentuk pengendalian konflik sosial. Yang pertama ada paksaan atau coercion. Coercion. Itu merupakan bentuk akomodasi dalam prosesnya dilakukan melalui paksaan secara sepihak. Nah, ini ya apa meh? Yang tadi juga sebagai bentuk terbentuknya integrasi sosial, yaitu ada bentuk integrasi koersif, yaitu akibat jika integrasi sosial tidak dilakukan atau pihak yang diajak enggan atau ada yang memaksa lah. Itu koersif, integrasi koersif atau di sini paksaan coercion. Terus lanjut ada kompromi atau compromise, yaitu bentuk akomodasi yang mengurangi tuntutan demi penyelesaian perselisihan yang mudah antar pihak yang bertikai. Itu kompromi. Jadinya mengurangi tuntutan dan penyelesaian perselisihan yang mudah antar pihak yang bertikai. Terus ada arbitrasi, dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik tidak sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Konflik diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang berkonflik. Terus ada adjudikasi atau adjudication, merupakan penyelesaian konflik dalam pengadilan. Jadi pengadilan itu merupakan adjudikasi dalam penyelesaian konflik. Ya kan ini penyelesaian pengendalian, oh maaf, ya dalam pengendalian konflik sosial. Terus ada habis arbitrasi, ada adjudikasi, ada mediasi. Mediasi yaitu mengundang pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak ketiga tersebut tugas utamanya mengusahakan penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan penyelesaian konflik tersebut. Terus ada konsiliasi itu atau conciliation, merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik demi tercapainya suatu tujuan bersama. Jadinya suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik demi tercapainya satu tujuan yang sama. Terus kebuntuan, ini apa nih kebuntuan atau stalemate? Merupakan bentuk akomodasi yang menunjukkan adanya kekuatan yang sama antar pihak yang bertikai, sehingga pertikaian berhenti pada titik tertentu. Jadinya karena kayak seri atau buntu gitu, nggak selesai-selesai, akhirnya sama-sama suren lah, sama-sama berdamai karena sudah capek gitu warnya. Atau stalemate atau kebuntuan. Pokoknya stalemate itu karena terjadi adanya kebuntuan gitu dalam konflik yang akhirnya kedua belah pihak berdamai karena buntu penyelesaiannya, atau mungkin ya karena buntu itu udah terjadi kerugian, gak ada yang menang, akhirnya dua-duanya nyerah gitu, stalemate karena kebuntuan. Oke, untuk materi integrasi sosial, untuk materi pluralitas, integrasi sama konflik, kurasa udah sampai situ. Sebenarnya ini menurutku sangat dasar banget sih. Maksudnya dasar penjelasannya ya, sangat dasar penjelasannya.